Assalamualaikum sahabat tani semuanya. Selamat datang kembali di channel Petani Campuran. Ini pagi ini sedang berada di sawah dengan benih padi yang sudah mulai keluar malai, yaitu padi CL284. Jadi padi VR CL284 ini merupakan saudara kandungnya dari CL220. Di video sebelumnya sudah dibuat perbedaannya antara CL284 dengan CL220. Mungkin sahabat tani yang ingin melihat apa perbedaannya boleh dibuka di video sebelumnya. CL284 ini sama umurnya dengan CL220. Ini keluar malai sekitar 60 sampai dengan 65 HST. Jadi sebelum ini kami sudah melakukan penyepraian pada usia 55 HST kemarin. Jadi pestisida apa yang kami gunakan nanti akan kami akan kami bahas pestisida apa ataupun obat-obat apa yang kami gunakan untuk padi CL284 ini. Jadi silahkan ditonton sampai dengan habis, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Pestisida yang pertama yang kami gunakan itu adalah Minecto Extra 200/200 SC. Ini merupakan insektisida yang sangat ampuh untuk mengendalikan bakal penyakit yang dapat merusak malai. Nah, ini adalah contoh penyakit yang dapat merusak malai, yaitu gulungan daun padi yang digulung oleh ulat. Nah, jadi ulat ini nanti akan turun ke pangkal rumpun dan masuk ke malai dan menggigit malai padi dan menjadi layu. Jadi bisa disebabkan kurangnya potensi dalam panen. Jadi pestisida ini merupakan salah satu solusi yang kami gunakan. Sudah beberapa kali tanam padi, alhamdulillah efektif. Untuk takarannya ini cukup 5 mili per tangki. Kalau misalnya ditambah 5 mili boleh, tidak apa-apa. Ini di sini harganya ya 100-an lebih. Ini dari produk Syngenta. Nah, ini adalah amunisi pertama yang kami gunakan. Selanjutnya amunisi yang kedua yaitu ini Kuil 200 SE. Ini fungisidanya, fungisida sistemik yang dapat mencegah penyakit bercak daun, penyakit blas, dan juga penyakit hawar pelepah daun. Ini ukuran botol 250 ml dengan harga sekitaran 100-an juga. Ini boleh digunakan dari usia padi 35, 45 sampai dengan 55 HST. Jadi ini insya Allah sangat efektif untuk mengendalikan penyakit bercak daun, penyakit blas, dan juga penyakit hawar daun. Mungkin penyakit hawar daun ini ataupun kresek ini lebih ke pencegahan supaya tidak terkontaminasi dengan bakteri yang bisa menyebabkan daun padi itu layu ataupun mengering. Untuk takarannya ini per tangkinya boleh digunakan 100 ml per tangki. Jadi kalau misalnya 250 ml ini berarti ya disesuaikan saja nanti berapa tangki digunakan.
Selain pestisida tadi, kita juga harus memperhatikan kesehatan daripada daun padi itu sendiri. Jadi daun padi yang sehat ini berwarna hijau, dia tidak menguning, sehingga nanti proses pengisian bulirnya sangat efektif. Jadi kita juga ketika melakukan penyepraian itu harus menggunakan pupuk daun. Nah, pupuk daun itu ada beberapa macam. Ada yang murah dan juga ada yang sedang dan juga ada yang mahal. Jadi saran saya tergantung sahabat tani semuanya, sesuaikan dengan kondisi isi kantong. Jadi kalau misalnya yang murah itu ada seperti kristalon yang warna hijau, kalau yang merah itu untuk buah. Nah, kalau saya itu dulunya itu menggunakan Vitana. Cuman beberapa tempat di daerah kami ini, di toko pestisida ataupun toko pertanian, Vitana itu sudah tidak dijual beli lagi dikarenakan stoknya sudah tidak ada. Nah, untuk pengganti daripada Vitana itu kami menggunakan Gandasil D. Nah, Gandasil D ini memang produk daripada Indonesia sendiri. Ini pupuk daun yang lengkap dan sempurna. Ini ukuran kecil, harganya sekitar, kalau di tempat kami sekitar 15 ribuan. Cuman karena kemarin tidak ada yang ukuran besar, jadi saya beli ukuran kecil ini 4 buah, dengan harga dikasih diskon sekitar 13 ribuan. Mungkin nanti bisa sahabat tani komen di bawah harga Gandasilnya berapa, karena ini merupakan salah satu pestisida ataupun salah satu pupuk daun yang sangat penting untuk pertumbuhan padi itu sendiri. Jadi kalau misalnya daun padi rusak ataupun menguning, maka pengisian bulir itu akan sedikit terhambat karena fotosintesisnya itu rusak. Istilahnya daun itu ibaratnya itu adalah dapur bagi kita. Jadi kalau dapur rusak, maka keluarga itu akan kelaparan, tidak maksimal. Jadi begitu juga dengan padi. Nah, jadi ini Gandasil D. Jadi ini kami spray kemarin pada usia 45 dan 55 HST. Nah, jadi kami mix dengan pestisida yang sebelumnya tadi. Jadi ini Gandasil D, ini produk Indonesia. Kalau misalnya yang produk Jerman itu ada Vitana D. Jadi sahabat tani jangan salah dalam memilih. Sebelum padi itu berbuah, maka gunakan itu Gandasil D khusus untuk daun. Nah, kalau sudah berbuah baru memakai Gandasil B buah. Nah, warnanya pun sudah berbeda. Ini takarannya kemarin kami pakai 2-3 sendok makan. Nah, seperti itu. Ini karena kecil, ini berarti 1 tangki setengah. Nah, 1 tangki setengah. Nah, selain insek, fungisida dan juga pupuk daun tadi, kami juga di sini mencampur dengan zat ZVT. Jadi ZVT yang kami gunakan ini adalah Gipgrow. Sebenarnya ada beberapa jenis lain, cuman Gipgrow ini yang mudah dan yang bisa dibilang ramah di kantong. Jadi kami memilih Gipgrow. Nah, jadi ini dia. Gipgrow ini adalah Gipgrow 10 SP. Nah, jadi Gipgrow 10 SP. Jadi zat pengatur tumbuh berbentuk tepung. Jadi ini satu di sini itu harganya satu ini ya. Ini satu ini untuk 1 tangki itu harganya sekitar 5 ribuan. Nah, jadi ini 10 SP. Nah, kalau misalnya untuk buah itu 20 SP, harganya pun mungkin agak sedikit lebih mahal daripada ini. Nah, jadi ini boleh digunakan pada usia 45 dan juga 55 HST. Nah, jadi ini adalah zat pemicu tumbuh ataupun perangsang tumbuh, sehingga kalau misalnya ada padi-padi yang agak sedikit segan untuk tumbuh dia, maka bisa dibantu dengan zat seperti ini. Jadi maksimalnya ini dilakukan penyemprotan
dengan menggunakan Gift Grow ini sebanyak 2 kali. Sebelum dia keluar malai. Nanti setelah keluar malai maka akan diganti dengan Gift Grow 20 SP untuk pengisian bulir. Itu pun 2 kali. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, jadi ini adalah keempat amunisi ataupun keempat obat padi penyepraian kami yang kami pakai pada saat usia 45 sampai dengan 55 HST menjelang keluar malai daripada padi itu sendiri. Jadi mungkin sahabat tani yang pernah juga menggunakan pestisida ini ya boleh komen bagaimana hasilnya. Silahkan kita berbagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk petani-petani yang lainnya. Oke, baik, sampai di sini saja dulu video kali ini. Kita akan membahas pembahasan lain tentang dunia pertanian insya Allah di video-video yang akan datang. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah, kalau ada yang keliru boleh di komen. Kita sharing demi kemajuan petani Indonesia. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Petani Campuran, channel Petani Campuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.